Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yaitu ingin mempresentasikan tentang chapter 16 yaitu Global Production, Outsourcing, and Logistics. Di sini ada 3 anggotanya. Yang pertama Alfi Lailana Maulida, saya sendiri. Yang kedua ada Fatimah Azhara. Yang ketiga ada Yuki Putri Pratama. Pertama kita akan membahas strategi production and logistics. Nah, logistik adalah kegiatan yang mengendalikan transmisi bahan fisik melalui rantai nilai dari pengadaan hingga produksi dan distribusi. Produksi dan logistik terkait erat karena kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya secara efisien tergantung pada pasokan input bahan berkualitas tinggi yang tepat waktu yang bertanggung jawab atas logistik. Fungsi produksi dan logistik perusahaan internasional memiliki sejumlah tujuan strategis penting, yaitu yang pertama untuk mengurangi biaya, yang kedua untuk meningkatkan kualitas produk dengan menghilangkan produk yang cacat baik dari rantai pasokan dan proses manufaktur. Alat utama yang sekarang kebanyakan manajer gunakan untuk meningkatkan keandalan penawaran produk mereka adalah metodologi peningkatan kualitas Six Sigma. Metodologi Six Sigma adalah keturunan langsung dari filosofi Total Quality Management atau TQM. Filosofi TQM dikembangkan oleh sejumlah konsultan Amerika seperti W. Edward Deming, Joseph Juran, dan A.V. Feigenbaum. Six Sigma, penerus modern TQM, adalah filosofi berbasis statistik yang bertujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan memotong biaya di seluruh perusahaan. Selain menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas, dua tujuan lain memiliki kepentingan khusus dalam bisnis internasional. Yang pertama, fungsi produksi dan logistik harus mampu mengakomodasi permintaan akan responsivitas lokal. Permintaan akan responsivitas lokal muncul dari perbedaan nasional dalam hal selera dan preferensi konsumen, infrastruktur, saluran distribusi, dan tuntutan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, produksi dan logistik harus mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. Yang selanjutnya, where to produce. Keputusan penting yang dihadapi sebuah perusahaan internasional adalah di mana menempatkan kegiatan produksinya untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas produk. Untuk perusahaan yang mempertimbangkan produksi internasional, sejumlah faktor harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan dalam 3 judul besar, yaitu faktor negara, faktor teknologi, dan faktor produk. Yang pertama ada country factors. Faktor spesifik negara seperti ekonomi, politik, budaya, dan biaya faktor relatif berbeda dari satu negara ke negara lain. Perbedaan dalam faktor biaya, beberapa negara memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi produk tertentu. Perbedaan dalam ekonomi, politik, dan budaya nasional mempengaruhi manfaat, biaya, dan risiko melakukan bisnis di suatu negara. Suatu perusahaan harus menemukan berbagai kegiatan manufakturnya di mana kondisi ekonomi, politik, dan budaya termasuk biaya faktor relatif kondusif untuk kinerja kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu hasil dari strategi ini adalah penciptaan web global, kegiatan penciptaan nilai. Berikutnya ada technological factor. 3 karakteristik teknologi manufaktur antara lain. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap yang tinggi membuat perusahaan bisa memilih untuk melakukan produksi di satu pabrik di satu lokasi saja untuk permintaan pasar dunia. Biaya tetap yang rendah membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas tertentu di beberapa lokasi secara bersamaan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih merespon permintaan pasar lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap satu lokasi produksi, terutama untuk menghindari resiko perubahan nilai tukar mata uang. Yang kedua ada minimum efficient scale, yaitu semakin besar minimum efficient scale atau jumlah output yang mencapai skala ekonomis suatu perusahaan, maka perusahaan sebaiknya melakukan produksi secara tersentralisasi. Berikutnya, yang ketiga, ada flexible manufacturing and mass customization, yaitu teknologi produksi yang dirancang untuk mengurangi waktu setup untuk peralatan yang kompleks, meningkatkan utilisasi mesin individual melalui penjadwalan yang lebih baik, dan meningkatkan kontrol kualitas pada seluruh tahap dari proses produksi.
Flexible manufacturing membantu perusahaan untuk memproduksi lebih banyak variasi produk pada unit tertentu yang sebelumnya hanya bisa tercapai melalui produksi massal. Mass customization adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi fleksibel dalam mencapai dua tujuan, yaitu biaya murah dan kustomisasi produk. Ada produk faktor, yaitu dua faktor produk yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama ada rasio value to weight produk. Value to weight produk adalah perbandingan antara harga jual barang terhadap berat barang tersebut. Rasio ini penting karena mempengaruhi besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk memindahkan barang tersebut. Barang dengan value to weight produk yang rendah biasanya diproduksi secara tersentralisasi di satu atau sedikit lokasi saja untuk memenuhi permintaan dari pasar dunia. Yang kedua, apakah produk tersebut melayani keputusan universal? Saat produk melayani kebutuhan universal, kebutuhan akan adanya local responsiveness menurun, meningkatkan ketertarikan untuk mengkonsentrasikan fasilitas produksi pada satu lokasi pusat. Berikutnya, ada locating production facilities. Ada dua strategi dasar untuk melokasikan fasilitas produksi. Yang pertama ada mengkonsentrasikan mereka pada lokasi yang optimal dan melayani pasar dunia dari sana. Yang kedua ada mendesentralisasikan mereka pada berbagai wilayah dan lokasi nasional yang dekat dengan pasar utama. Pada tabel tersebut dijelaskan konsentrasi produksi paling masuk akal ketika yang pertama perbedaan antara negara-negara dalam faktor biaya, ekonomi politik, dan budaya memiliki dampak besar pada biaya manufaktur di berbagai negara. Yang kedua, hambatan perdagangan rendah. Yang ketiga, nilai tukar penting diharapkan tetap relatif stabil. Berikutnya, ada the strategic role of foreign factories, yaitu peran strategis dari pabrik di luar negeri dan keuntungan strategis yang didapatkan dari lokasi tertentu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pabrik awalnya menetapkan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah, yang biasa berubah menjadi fasilitas dengan kemampuan desain yang sangat baik. Perbaikan dari fasilitas didapatkan dari dua sumber. Yang pertama, tekanan untuk menurunkan biaya atau merespon pasar lokal. Yang kedua, kenaikan pada ketersediaan faktor produksi di masa depan. Berikutnya akan dibacakan oleh Yuki Pratama. Ketika meninjau lokasi fasilitas produksi, manajer internasional harus mempertimbangkan keterampilan berharga yang mungkin telah diakumulasikan di berbagai lokasi dan dampaknya keterampilan pada faktor-faktor seperti produktivitas dan desain produk. Produksi outsourcing, keputusan membuat atau membeli. Secara historis, sebagian besar keputusan outsourcing melibatkan pembuatan produk fisik. Sebagian besar perusahaan manufaktur memilikinya melakukan perakitan akhir mereka sendiri, tetapi harus memutuskan apakah akan mengintegrasikan dan memproduksi secara vertikal bagian komponen mereka sendiri atau outsourcing produksi bagian tersebut. Membeli dari independen pemasok, keputusan membuat atau membeli seperti itu merupakan aspek penting dari strategi banyak perusahaan. Keunggulan pembuatan. Yang pertama, menurunkan biaya. Membayar perusahaan untuk terus memproduksi produk atau komponen di rumah jika perusahaan lebih efisien pada kegiatan produksi itu daripada perusahaan lain. Yang kedua, memfasilitasi investasi khusus. Terkadang perusahaan harus berinvestasi dalam aset khusus untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain. Aset khusus adalah aset yang nilainya bergantung pada hubungan tertentu yang bertahan.
Yang ketiga, melindungi teknologi produk kepemilikan. Teknologi produk eksklusif adalah unik bagi perusahaan. Jika memungkinkan perusahaan menghasilkan suatu produk mengandung fitur-fitur superior, teknologi eksklusif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan penjadwalan. Argumen lain untuk memproduksi semua atau sebagian dari produk in-house adalah penghematan biaya produksi karena untuk membuat perencanaan, koordinasi, dan penjadwalan proses yang berdekatan lebih mudah. Ini sangat penting di perusahaan dengan sistem persediaan tepat waktu. Keunggulan pembelian. Yang pertama, fleksibilitas strategi. Keuntungan besar dari pembelian komponen-komponen atau bahkan seluruh produk dari pemasok independen adalah bahwa perusahaan dapat mempertahankan fleksibilitasnya, mengalihkan pesanan antar pemasok sesuai keadaan yang ditentukan. Yang kedua, biaya lebih rendah. Ketika hal ini terjadi, outsourcing dapat menurunkan biaya perusahaan struktur, membuat semua atau sebagian dari produk in-house, meningkatkan cakupan organisasi, dan hasilnya peningkatan kompleksitas organisasi dapat meningkatkan struktur biaya perusahaan. Ada 3 alasan untuk ini. Yang pertama, semakin besar jumlah subunit dalam suatu organisasi, semakin banyak masalah dalam organisasi dan mengendalikan unit-unit itu. Yang kedua, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal ke dalam pembuatan bagian komponen dapat menentukan hal itu karena sifatnya pemasok internal memiliki pelanggan yang tertahan di perusahaan. Mereka tidak memiliki intensif untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, perusahaan yang integrasi secara vertikal harus menentukan harga yang sesuai untuk barang yang ditransfer ke subunit dalam perusahaan. 3. Offset. Offset adalah hal yang umum dalam iklan industri dirgantara. Misalnya, sebelum Air India melakukan pemesanan besar-besaran dengan Boeing, orang India, pemerintah mungkin meminta Boeing untuk mendorong beberapa pekerjaan subkontrak ke produsen India. Aliansi strategis dengan pemasok. Pengelola rantai pemasok global. Fungsi logistik mengelola rantai pemasok global. Tujuan kembar dari logistik adalah untuk mengelola rantai pemasok global perusahaan dengan baik serendah mungkin dan dengan cara yang terbaik melayani kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, menurunkan biaya penciptaan nilai dan membantu perusahaan membangun keunggulan kompetitif melalui layanan pelanggan yang unggul. Perdagangan trade-off dalam keputusan membuat atau membeli. Manfaat membuat semua atau sebagian produk in-house tampaknya menjadi yang terbaik ketika melibatkan aset yang sangat terspesialisasi. Ketika integrasi vertikal diperlukan untuk melindungi teknologi eksklusif, atau ketika perusahaan lebih efisien daripada eksternal pemasok dalam melakukan aktivitas tertentu. Peran persediaan hanya dalam waktu. Filosofi dasar di balik sistem just-in-time adalah untuk menghemat biaya penyimpanan persediaan dengan meminta bahan sampai di pabrik tepat waktu memasuki proses produksi dan bukan sebelumnya.
Penghematan biaya utama berasal dari mempercepat inventaris pergantian. Ini mengurangi biaya penyimpanan inventaris seperti biaya pergudangan dan penyimpanan. Peran teknologi informasi dan internet dengan menempatkan bagian-bagian komponen dalam rantai pemasok dengan tepat, sistem informasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk mempercepat produksi ketika dibutuhkan dengan menarik komponen-komponen utama dari rantai pemasokan reguler dan memiliki mereka diterbangkan ke pabrik. Terima kasih.